Kamu kesini mau ngapain? Mau jual es lilin mungkin? Sepatu saya ini kan lagi kotor nih, tolong dibersihin dulu ya. Nih Mbak, nih. Bersih, Mas. Ini saya kasih kerjaan daripada kamu minta-minta kan. Paling dia mau ngurusi SKCK. Jelas kesini itu pasti tujuannya kalau nggak minta surat apa kemiskinan. Iya, surat bantuan. Bantuan untuk hidup yang lagi miskin. Ke rumah Pak Kades ini orang penting. Nah, contohnya seperti saya sama Ibu Sarah. Kalau kamu jual es lilin di sini, nggak pantas. Wah, enak aja kamu orang Sarah, nggak penting. Kita beda kasta, ya enggak? Kamu tahu, kita ini tamu penting Pak Kades. Kamu Iya, dibawa dulu. kalau nggak mau Ya pulang, Allah, kalau Sarah. kamu di bawah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Ya, beginilah Bu. Ibu sudah melihat bagaimana kondisi desa saya, kampung saya, halaman rumah saya, dan Bu Camat juga sudah saya bawa keliling kemana-mana. Ya, silahkan duduk Bu. Iya, permisi ya Pak Fajar. Ya, ini juga kebetulan tempat saya ketika saya berpikir mau membangun desa itu ke arah mana. Jadi mencari referensi, mencari hal-hal inspirasi untuk membangun desa. Ya, saya biasanya di sini Bu. Selama ini setelah Iya Bu. maaf ya Pak Fajar, saya Iya. masih agak canggung karena kita Iya. masih baru ketemu. Iya. Untuk kesulitannya apa aja Pak Fajar di desa ini Pak Fajar? Kalau kesulitan ya Bu Camat, ya pasti semua kepala desa dan semua pemimpin itu pasti punya kesulitan yang mengenai tentang mengatur masyarakatnya, mengenai mengatur keamanan desanya, mengenai mengatur ya jangankan itu Bu, saya aja mengatur keluarga saya masih susah, ibu aja dengan keluarga juga mengatur masih susah, bagaimana harus mengatur desa dan bagaimana harus mengatur kecamatan, bagaimana harus mengatur masyarakat. Kesusahannya ya hanya di pengaturan sistem saja Bu. Jadi kalau semisal sistem itu dilakukan dengan secara baik sama masyarakat, ya kita tidak ada kesusahan sama sekali. Kadang ada himbauan atau ada info-info yang segala macam sudah saya komunikasikan tentang masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang berbelok, yang masih melanggar. Kalau untuk keamanannya gimana Pak Fajar? Alhamdulillah kalau keamanan Bu, kalau masalah soal keamanan di sini setiap pertigaan yang seperti Ibu lihat sendiri sudah ada beberapa pos ronda. Bapak Kasun selaku Bapak Kampung juga itu sudah setiap malam keliling. Jadi sudah saya jadwalkan, maksud saya Bu. Jadi aman dari maling ya Pak Fajar? Aman. Saya juga mendengar Bu Camat ini sebelum menjabat jadi camat prestasinya luar biasa. Oh enggak Pak Fajar, saya nggak punya prestasi apa-apa. Iya Bu. Iya Pak Fajar. Saya yakin Jangan meninggikan saya Pak Fajar. Enggak. Saya nggak punya prestasi apa-apa. Saya yakin kalau semisal Ibu Camatnya ini seperti Ibu dan secantik Ibu, saya yakin perangkat-perangkat di kecamatan dan perangkat-perangkat desa saya pasti terkesima Bu. Apalagi Ibu kan seorang, mohon maaf, masih belum punya suami lah, masih single. Terus menjadi seorang pemimpin kecamatan lagi, itu luar biasa sekali Bu. Ditambah Ibu pintar ngomong, ya pandai untuk bercakap di depan rakyat, di depan masyarakat. Enggak juga, saya kan masih baru Pak Fajar. Ini saya mau belajar sama Pak Fajar malah. Kan Pak Fajar, saya tahunya Pak Fajar itu adalah kepala desa terbaik di se-kabupaten. Jadi saya ini malah mau belajar sama Pak Fajar gimana menghadapi masyarakat, mengatur masyarakat gimana, terus memimpin teman-teman perangkat desa gimana. Kan Pak Fajar tentunya lebih berpengalaman. Saya kan selaku camat yang baru, saya masih baru jadi camat di sini, jadi masih belum tahu gimana mengarahkan masyarakat, mengarahkan teman-teman gitu Pak Fajar. Jadi saya mohon bimbingannya selama bekerja sama dengan Pak Fajar. Kalau soal bimbingan Bu, harusnya sayalah yang selaku kepala desa minta bimbingan terhadap Ibu Camat. Ibu Camat jangan terlalu merendah terhadap saya. Saya memang kepala desa terbaik atau mendapatkan predikat kepala desa di kabupaten ini yang berprestasi. Tapi cuman kan
ini hanya suatu kebetulan saja, Bu. Bukan saya yang seharusnya mendapatkan predikat, tapi adalah perangkat-perangkat saya, masyarakat saya, warga saya. Cuman kebetulan saja saya berada di desa yang saya pimpin, dan itulah desa yang mendapatkan predikat di kabupaten. Ya, kalau semisal Ibu berkenan, saya juga ingin silaturahmi ke rumah Ibu, selayaknya Ibu silaturahmi ke rumah saya. Masa seorang Ibu Camat silaturahmi terlebih dahulu ke rumah kepala desa? Harusnya kepala desa dong yang silaturahmi ke Ibu Camat. Pak Fajar, saya kan juga butuh Pak Fajar, butuh bantuan Pak Fajar. Ini saya pengen menggerakkan kepala desa yang ada di kecamatan ini biar lebih baik lagi, biar bagus gimana menata desa. Jadi agar lebih maju. Iya, benar. Jadi Pak Fajar bisa menjadi contoh untuk mereka. Gitu, Pak Fajar. Karena negara ini bakal maju berawal dari desa, Bu. Nah, sebelum dari desa juga berawal dari RT. Dari RT naik ke RW, RW naik ke kampung, dusun, terus naik ke desa, desa naik ke kecamatan, kecamatan naik ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, barulah ke negara. Makanya negara yang kuat adalah berawal dari masyarakat yang kuat dan yang bagus dan disiplin, Bu. Iya, Pak Fajar. Tujuan Ibu sudah baik. Saya sangat senang sekali mendapatkan kunjungan spesial dari Ibu Camat langsung ke desa saya, juga langsung ke rumah saya. Saya kayak seakan-akan mendapatkan kebanggaan sendiri. Enggak, Pak Fajar. Pak Fajar jangan terlalu meninggikan saya, Pak Fajar. Ini gini, Pak Fajar, misalkan suatu saat atau suatu waktu saya mengumpulkan semua kepala desa yang ada di kecamatan ini, Pak Fajar keberatan tidak kalau misalkan mengisi acara itu? Jadi ngasih cara ke mereka gimana caranya biar masyarakatnya kompak, biar gotong royongnya juga semakin kuat di desa, dan perangkat-perangkat desanya kayaknya hanya di desanya Pak Fajar yang kompak kerjanya juga, jadi nggak ada yang telat, rajin, pokoknya bagus. Kalau semisal begini, Bu, kalau semisal untuk saya presentasi terhadap beberapa teman saya atau beberapa partner saya yang memang selaku sama jabatannya kepala desa, kayaknya saya seakan-akan memimpin mereka, Bu. Bagaimana kalau semisal saya buat proposal atau buat formulir atau buat buku panduan atau buat suatu presentasi lewat buku, saya presentasinya kasihkan sama Ibu langsung yang mempresentasikan terhadap beberapa kepala desa. Kalau saya sendiri yang memimpin kan saya nggak enak, Bu. Nanti disangka saya ada main lagi sama Ibu Camat, ya. Bukan begitu, Pak Fajar, ini kan mengenai pekerjaan, Pak Fajar. Jadi kita harus profesional, kan. Jadi kita itu adakan suatu rapat. Jadi Pak Fajar itu kan nanti pasti datang. Kan semua kepala desa datang, Pak Fajar. Jadi saya mau minta Pak Fajar untuk mengisi beberapa materi aja yang mengenai tata cara pengembangan desa, gitu, Pak Fajar. Siap. Ya, salah satu cara untuk mengembangkan desa, Bu, ya saya juga mengajarkan kepada desa sini untuk menanam bawang, seperti saya menanam bawang di sini, menanam buah-buah terong, terus menanam sayuran, saya juga menanam pisang. Agar apa? Agar desa ini kan, Indonesia ini kan negara yang sangat subur, Bu. Jadi sangat disayangkan ketika masyarakat kita itu harus berbelanja ke pasar, padahal mereka bisa memanfaatkan lahan atau ya halaman rumah mereka untuk bercocok tanam, gitu, Bu. Terutama toga ya, Pak Fajar. Terutama toga. Kalau bercocok tanam tentang masalah-masalah yang lain saya kurang paham. Karena bercocok tanam dengan masalah hal yang lain itu banyak arti tentang mengenai bercocok tanam. Cuman yang saya mengerti bercocok tanam ya seperti ini, Bu. Alat-alat saya masih juga berserakan di sini. Nggak apa-apa, Pak Fajar, saya juga mendadak ke sini. Oh iya, Bu, Iya, ini Pak Fajar. kita ngobrol terlalu panjang dan terlalu lama, terlalu asik untuk mengunjungi desa-desa dan terlalu enak untuk mengelilingi desa-desa. Saya sampai lupa memberikan minuman terhadap Ibu Camat. Oh, nggak apa-apa, Kebetulan Pak Fajar. saya di sini tidak ada pembantu. Nggak usah repot-repot, Pak Fajar. Nggak apa-apa. Iya. Saya malah ngerepotin Pak Fajar. cuman air, Bu. Jadi air cuman saya hidupin, cuman saya pencet, udah hidup. Nah, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, Bu, saya harus cari kayu bakar, saya harus ambil air ke sungai, barulah saya memasak air, barulah saya masih menuangkan kopi dan masih masih numbuk, Pak Fajar. Masih numbuk. Nah, itu maksud saya. Kalau sekarang kan sudah zaman instan. Jadi ditunggu sebentar ya, Bu, ya. Jadi nggak apa-apa ini, Pak Fajar, saya ngerepotin malah. Ibu Camat santai-santai dulu melihat tanaman-tanaman di sini. Tanaman di sini juga bagus kok. Ya bisa. Saya nggak enak malah ke Pak Fajar ngerepotin. Nggak apa-apa, sekalian jarang-jarang Ibu Camat datang ke rumah saya, ya. Nggak apa-apa, Ya, maaf ya, ditunggu Pak. sebentar, Bu, ya.
Ya, Duh, jadi nggak enak sama Pak Fajar, ngerepotin Pak Fajar. Ini Pak Kades ngajak ketemuan siang hari. Ini ada acara apa ya? Tumben Pak Kades ngajak ketemuan jam-jam segini. Kan rumah masih belum ada istri. Apa aku hubungi dulu ya? Kemana sih dia? Biasanya kan di rumah terus kok. Sekarang malah keluar gak ngomong-ngomong. Ini kan saya udah ditungguin Pak Kades juga di rumahnya. Waduh. Ternyata istriku di rumah tetangga ini. Sudah dulu dah. Apa aku tinggal dulu ya? Ya, ini aku. Ya, ini aku mau berangkat, mau berangkat ke rumah Pak Kades. Ke rumah Pak Kades. Ini keburu. Rumahnya aku tinggal. Kamu cepat-cepat pulang. Nah, ya dah. Oke, sip. Angkat dulu dah. Oh, ya kan istriku sini ntar lagi. Loh, kan ada yang ketinggalan. Nah, kalau ini kebawa kan enak toh, nggak terlalu tegang. Ada rokok. Oh iya, Sarah dulu. Ini kan kalau Pak Kades sih acaranya keburu-buru kan sampai banyak yang ketinggalan. Ini Sarah belum telepon juga. Sarah. Halo Sarah. Pak Kades tuh mau ngajak ngumpul itu buat acara apa sih? Oh, mau bagi uang. Wah, kebetulan banget ini. Oh, aku udah rapi banget ini. Kamu kan ini kan motormu kan ada kan? Ya seperti biasa, aku mau nebeng ke kamu lah. Iya. Ya mau gimana lagi kan, motorku kan masih digadaikan itu. Iya, dah tunggu di depan rumahnya ya. Iya, aku ini udah siap-siap OTW kok. Ya. Ya dah, aku berangkat ya sekarang. Tungguin. Nanti kamu berangkat dulu. Ya dah. Oke. Yoi, aku berangkat dulu dah. Aduh, Sahrul. Lagi-lagi harus nunggu si Sahrul. Ini kan mau rapat ke rumah Pak Kades. Dia masih tetap saja mau ikut nebeng. Setiap hari mau ke kantor nebeng, mau ke Pak Kades sekarang nih nebeng. Padahal kan rumah Pak Kades yang sekarang nih, rumah Pak Kades yang baru ini kan lumayan jauh. Aduh, ya kalau dia tuh ikut nyumbang beli ini, isi bensinnya, oh nggak apa-apa semuanya aku. Lihat saja, gara-gara si Sarul tuh nebeng terus setiap hari nih ke kantor nebeng, sekarang ke rumah Pak Kades nebeng. Nih, aku sampai nggak sempat buat apa, memanggil orang buat ini bersihkan rumput ini sudah tinggi nih. Semua gara-gara si Sahrul. Apalagi sekarang ini masih disuruh nunggu.
Lagian kok Sarul tuh kok bisa, motor itu kan penting, kok bisa dia gadein. Apalagi cuman digadaikan cuman buat foya-foya. Aduh, Sarul, aku nih kan ikut pusing mikirin gimana caranya. Aku mau nolak Sarul, otomatis aku nggak enak. Soalnya rumahnya berdekatan sama aku. Kalau terus aku bilang nggak usah ikut kan nggak enak akunya. Aku kan baik hati dan tidak sombong orangnya. Sekarang gini, masih harus nunggu. Seharusnya Sarul tuh lebih semangat sekarang soalnya kan kepala desa ini kepala desa yang baru. Otomatis kan dia mungkin kepala desa ini mau kenalan sama ini perangkat-perangkatnya, mau kenal lebih dekat. Pasti ini kan aku yakin nih ada pembagian uang nih. Kan pasti royal dong kalau Pak Kades yang baru dong. Supaya mungkin biar di ini kan harusnya baik-baik. Jam berapa Sarul ini? Sarul. Nanti aku tinggal, kamu tahu rasa ya. Sudah mau nebeng masih aku yang disuruh nunggu. Seharusnya dia kan standby yang di sini. Aduh, aku tinggal saja ya. Apa aku jadi orang yang tega gitu ya ninggalin dia? Kalau dalam 5 menit dia nggak kesini juga, aku tinggal. Capek nunggu-nunggu. Lagi kan kata Sarah. Sarul, hampir saja aku mau berangkat, kamu mau aku tinggal. Ya jangan ditinggal lah. Aku kan mau nebeng sama kamu. Aku mau nanya. Apa lagi? Itu Ibu Pak Kades beneran mau ini bagi-bagi Ya uang pastinya siketnya? Sarul, kan Ya. kamu tahu Pak Kades ini Pak Kades yang baru. Otomatis kan dia ingin lebih Aku kenal. sudah ini kan udah cocok kan buat ketemu Pak Kades sekarang kan. Kamu kok nggak pakai seragam? Loh, Kamu kok nggak pakai seragam ke rumah Pak Kades, Sarul? alah cuma Pak Kades kan, Pak Kades masih baru kan. Masa iya mau mejat saya yang udah lama? Gak mungkin lah. Kamu tuh bahaya loh, Sarul. Alah cuma Pak Kadesnya itu masih baru. Dia gak mungkin lah mecat saya. Saya aja kan udah pegawai lama. Dia kan masih baru. Anak kecil ya. Emang kamu yakin? Alah, saya ini gak bakal dipecat Pak ini. Kades kok dibilang kamu anak kecil. Bahaya nih, nanti kamu kalau dipecat gimana? Gak bakal dipecat ini. Saya udah karyawan lama di sana. Dia masih baru. Iya sih. Apalagi nanti kalau bisa kita deketin, kita manfaatin. Gimana? Atau kamu rayu-rayu buat biar bisa beli motor. Itu ide bagus. Cuma ada yang lebih bagus. Apa? Kan Pak Kades ini kan ntar lagi mau bagi-bagi rezeki nih. Nah kan biasanya kan ada banyak orang yang mau dibagikan itu kan. Terus? Gak mungkin cuma 1, 2, 3 orang. Nah kita ambil uangnya dulu. Iya, Pak Kades kan yes. pasti percaya kepada kita. Saya kepala dusun kan. Terus kamu Sekretaris desa, nah, sekretaris kan pasti orang kepercayaan kan. Ya Nah, iyalah. uangnya kita ambil dulu baru dikasih ke orang. Nah kasihnya itu Jadi kita mau korupsi gitu? bukan korupsi itu namanya. Apa? Kan orang kan siapa sih yang nggak mau kalau misalnya dikasih uang? Semua orang mau kan? Ya iyalah, mana ada orang nggak mau dikasih uang. Nah kan kita punya uang terus dikasih ke orang kan, masa iya itu korupsi? Enggak kan? Itu Apa bukan namanya? korupsi. Apa? Loh kan kita punya uang terus kita mau kasih ke orang, apa orang mau ngerasa oh aku ini uang korupsi kan? Nggak tahu kan? Ya yang nggak tahu. Nah makanya itu Tapi ide kok yang aku kok seperti nggak nyambung ya, Sarul? kok bisa gak nyambung? Kamu ya udah yuk kan kamu nungguin aku dari tadi. Ya iyalah. Kamu yang Nggak nyetir tahu. tak? Ya aku ayo aku yang nyetir. Kan aku sudah gratisan Kok sekarang bisa ini kan. Aku yang disuruh. Jangan lupa nih, nanti nih belikan ininya. Oh bensin. Iyalah. Siap, cuma bensin. Itu Kamu cuma hal nebeng, remeh cuma nebeng, bensin nebeng itu. terus. Ayo, Langsung naik nih. loh. Kamu mau Kalau naik di kalau aku mana? berdiri bisa nggak kamu? Berdiri? Kayak orang keren-keren gitu berdiri gitu, Sarul. Boleh kalau kamu mau ayo. Aku berani, ayo. Nanti aku jatuh gimana, Rul? Ya, Beneran ayo. aku berdiri nih. Lu jangan, bercanda. Kamu aja takut, Sarul. Nah, ya yuk. Yuk. Ke Let's rumah go. siapa ini? Pak Kades. Ke rumah Pak Kades kan? Aduh. Jadi ngantuk aku. Yuk. Nah.
rujak enak ini. Iya, Pak Kades, iya. Maaf. Kenapa, Pak? Kopi sama teh bubuknya habis, jadi saya masih mau pergi ke warung sebentar. Udah nggak usah Pak, kalau misalkan nggak ada Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar lagi juga beberapa perangkat desa saya akan ke rumah saya ya, sekalian kita bisa bermusyawarah bareng, kita bisa bersharing bareng, dan kita juga bisa membagi inspirasi bareng-bareng ya. Jadi ngerepotin Pak Fajar ini. Nggak apa-apa, saya sudah biasa. Ya, saya ke warung sebentar ya. Iya, Permisi, Pak Fajar. Jamat. Iya, Pak Fajar. Hati-hati Pak Fajar. Bagus juga kebunnya Pak Fajar. Bagus sih rumahnya. Iya kayaknya di sini. Wow, ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Wow. Yuk. Iya bagus. Siapa ini? Ini Sarah. Tuh, Sarah. Loh, Kamu kenal kerja kamu? di sini? Ya aku ingat. Siapa dia? Aku ingat sama dia Saru. Dia tuh anaknya Anaknya siapa? Pak pedagang es lilin kalau nggak salah. Iya, masih inget, Ya masih inget inget aku. lama, nah mungkin aku lupa sama kamu. Iya, Sarah, gimana kabar kamu, Sarah? Sarah, duduk dulu. Duduk dulu, kamu jangan berdiri, santai dulu. Ya duduk dulu. Pak Kades. Kamu kok sosok? Ya duduk dulu. Ya, karena sosokan dia nih. Dia ada kan orang ini kan. Kamu ya sini ya. Aku lupa sama nama kamu sini. Aku kasih tahu. Aku mau tanya bukan mau ngasih tahu. Kamu kesini mau ngapain? Oh, ini mungkin dia. Mau jual es lilin? Mungkin Jual es lilin. Kan orang punya jual es lilin. Mungkin sama Pak Kades mau nawarin es lilin. Kalau dari penampilannya sih cocok jadi jual es apa? Es apa? Lilin. Es lilin. Apa? Saya jualan es lilin, Sarah. Itu Kamu kan nggak orang usah tuaku. ini, nggak usah malu. Aku tahu kamu kesini tuh tujuannya apa. Aku nggak malu, Sarah. Meskipun jualan es lilin juga aku nggak malu. Aku malah bangga sama orang tuaku. Jual es lilin bangga. Bangga. Ya, memangnya kenapa, Sarah? Mbak. Lebih baik daripada sampean jual es lilin di sini. Gak ada orang sini. Kalau jual lilin di sini tuh Saya kesini tuh ada acara sama Pak. Allah. Kamu tahu? Yang kesini ini ya, yang ke rumah Pak Kades ini orang penting. Nah, contohnya seperti saya sama Ibu Sarah. Kalau kamu jual es lilin di sini, nggak pantas. Paling kalau mungkin Sarah. Pak Kades itu beli mungkin karena kasihan gitu ya. Bisa jadi gitu. Pasti beli. Aduh. Bukan, Sarah. Aku kesini nggak jualan es lilin. Karena memang ada acara sama Pak Kadesnya. Acara apa? Hah? Oh, paling dia mau ngurusi SKCK. Atau Bisa jadi. usaha ya. Atau ini surat cerai. Soalnya kan sudah Saya masih belum menikah, Mas. Oh, belum. Saya masih single. belum menikah. Iya. Kalau dari penampilannya sih, Jangan-jangan kalau dia belum mau menikah sih deketin Pak cocok. Kades. Kan kalau belum menikah ya. Bukan, Sarah, karena memang ada acara saya sama Pak Kades, ada janji sama Pak Kades. Kenapa, Pak? Awas kalau kamu deketin Pak Kades ya. Pak Kades itu sudah punya aku. Awas kamu ya. Aku nggak godain Pak Kades. Aku nggak ada. Enggak, aku tahu kamu kesini tuh karena Pak Kades kita yang Pak Kades yang baru nih masih muda kan, ya kan? Sarah, kamu salah paham. Mbak, Aku salah paham. Dul, kenapa? Masa saya bingung nih. harusnya kamu yang godain dia loh. Gimana caranya loh? Saya nggak- Supaya dia nggak godain Pak Kades kita. Kamu kan tahu Pak Kades itu sudah. Mbak, daripada sampean sama Pak Kades, mending sama saya nih. Saya punya motor Ninja. Keren kan? Ini motor saya. Saya nggak guyon. Saya nggak mau ini. Saya kesini nggak godain Loh, Pak Kades. Kamu Mbak, daripada duduk, jual Mbak. es lilin ya, mending sama Sarul Iya, ikut duduk, Mbak, istri duduk sini. kedua. Duduk Meskipun sini. kamu nanti ya jadi istri keduanya. Tapi Pak jangan Sarul. bilang ke istriku ya.
ya. Kamu bakal beruntung maksudnya jadi apa, istrinya Sarah? Pak Kasun. Iya, sama Daripada aku aja kamu ini. jual Aku SLI. punya motor ninja kayak gini. Mau nggak? Mas, maaf ya Mas ya, saya kesini bukan cari jodoh. Loh, kok bisa Sarah. Daripada kamu masih butuh bantuan dari desa. Kalau iya sama Pak bantuan terus Kasun masih nih, jualan es lilin kan? Iya, mending sama saya loh, Mbak. pasti kesini mau ngurusi surat bantuan kan? Pasti banget. Dari penampilannya aja udah Enggak, ini sok-sok masuk banget sih. ini buat Ini cari pasti bantuan. Ini pasti mau godain Pak Kades Mas, kan? Sarah, kamu tuh kamu jangan salah godain paham. Pak Kades kan? Kalau Pak Gades itu terlalu tinggi, Iya, lebih baik sama saya. sama Pak Udah Kasun. punya motor ninja loh. Hidupmu tuh bakalan nyaman Sarah, sama aku Pak nggak Kasun. cari jodoh, Sarah. Aku Aduh. dan yang jualan es lilin itu orang tuaku, Kamu bukan juga nggak aku. di bawah sini. Wah, enak aja kamu orang Sarah. nggak penting. Kamu tahu kita nih tamu penting Pak Kades. Kamu Iya, tahu. dibawa dulu. Kalau kamu kan Atau gini, Mbak. biasa. Ini kan sepatu saya ini kan lagi kotor nih. Tolong dibersihin dulu ya. Tapi Nih, saya Mbak. bukan Nih, tukang nih. bersih-bersih, Mas. Loh, bersihkan. bersihin ini, Mbak. Nih. Juga punya Pak Kades nih kan? Nih, bersihin Saya dulu. bukan tukang bersih-bersih. Ya nggak apa-apa lah, latihan ya Sarah, kan? kita itu sudah Apa? kenal lama, Sarah. Kenapa? Kenapa? Kita Itu memang teman kenal kamu dulu. lama, tapi kan kita beda kasta ya enggak? Aku nih sudah sekarang tuh perangkat desa jadi. Ya memangnya sekdes. kenapa kalau memang kamu itu perangkat desa, Ya Sarah? beda Kenapa? kasta lah, beda strata, beda apa sih namanya? Beda tingkatan. Iya lah. Tapi kan dilihat orang tuh bukan dari itunya, Sarah. Aduh, kamu itu sudah pedagang es lilin keliling, masih sosokan. Tuh, punya temen aku, Bersihin, Mbak. Atau ini sama sepatunya ini bersihin juga. Lagian Ya nih, nggak kamu mungkin, saya sudah kesini jelas bukan ya, mau kamu- bersih-bersih, kamu dari Sarah. tadi duduk di sini kan, mana Pak Kadesnya? Nggak Pak ada Kadesnya yang belum ngurus datang kamu, juga. kan? Kenapa Itu Pak tamu Kadesnya nggak penting, tahu Mbak. kamu nggak penting? Pak Kadesnya lagi keluar, Sarah. Aduh. Lagi beli-beli. Jangan alasan, kamu tuh Ya ampun, Sarah. Ngapain kamu nunggu-nunggu Pak Kades? Ha? Kamu mau cari muka di depan Pak Kades? Ha? Bukan mau cari muka, Sarah. Mau sok cantik sampai pedagang es lilin kok bajunya kayak gitu. Ya, Kalau memangnya bukan kenapa, mau Sarah? godain Pak Kades. Sarah, yang jualan es lilin itu orang tuaku, bukan aku, Sarah. Dan aku nggak malu orang Yang tuaku jualan es pasti kalau lilin. pedagang es lilin orang tuanya pasti kan diturunin sama kamu usahanya, ya nggak Pak Sarul? Betul. Semua orang itu bisa berubah, Sarah. Nggak selamanya yang jadi Ya es sudah, lilin. nggak usah banyak ngomong tuh, bersihin tuh. Itu Tapi aku bukan Bersihin, orang bersih-bersih. bersihin, Mbak, bersihin, Mbak. suami kamu, Ini, Mbak. suami kamu. Bersihin sekarang juga. Nanti kamu kalau jadi sama Saya kamu, itu nggak kenal dia, Sarah. Ya, Mas, saya itu nggak kenal sama-sama Ya, karena gak kenal, ini saya kasih kerjaan. Daripada kamu minta-minta kan, Saya nggak minta ke minta-minta ke kepala sini, desa Mbak. kayak gini Kamu juga. sudah jelas kesini itu pasti tujuannya kalau nggak minta surat apa kemiskinan. Iya, surat bantuan. Surat bantuan. Bantuan untuk hidup yang lagi miskin. Caranya bukan seperti itu, Pak. Gimana terus gimana? Atau kamu duduk sini dulu. Duduk sini. Duduk Duduk sini, Sarul. Kenapa? Janganlah. Oh ya, duduk di bawah. Duduk di bawah. Ini kan tempat duduknya ada luas. Ngapain saya duduk di bawah? Oh ya, di atas. Di sini loh. Di sini loh, Mbak. Di sini loh. Duduk sini. Berdiri di sini. Atau kayak gini, Mbak. Ya Allah. Ayun. Bla 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 begitu, Mbak. Bla 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 begitu, Mbak. Bla 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 begitu, Mbak. Mas sampean ini keterlaluan, Mas. Apanya yang keterlaluan? Kita wajar lah bersikap seperti ini. Iya kan kita bawahannya Bapak Kepala Desa. Kalau kamu kan cuma rakyat biasa yang harusnya Ya, memang saya rakyat biasa, tapi apa salahnya saya? Saya itu juga ada kepentingan sama Pak Kades kesini, Kok Pak. mesti apa ya salah kepentingan saya, kamu apa itu salah? kepentingan kamu itu nggak terlalu penting. Kita di sini diundang. Iya, Pak Kades. Makanya ini pakai sampai hari Minggu loh, hari libur, sampai pakai baju kayak gini. Kita ini tamu penting. Kan kamu ini kan bukan tamu terpenting kan, makanya dari tadi gak ditemui sama Pak Kades. Mending kamu Pak Kadesnya lagi keluar, Mas. Aduh, ya itu mungkin alasan karena ada kamu ya kan. iya ada kamu kan. Itu malas. Padahal tujuan utamanya mau ketemu sama kita kan ya. Sana pergi, mungkin Pak Kades gak akan muncul kalau masih ada kamu. Gak akan keluar Pak Kades ini kalau masih ada kamu. Kalau kamu sudah pergi ke sana tuh pulang,
pulang. Kamu tahu, kalau mau mengurusi surat tidak mampu itu ya, nggak langsung ke Pak Kades, tapi masih melewati Pak Kasun dulu, baru ke perangkat yang lebih tinggi, baru ke Pak Kades. Bukan langsung nyelonong ke rumah Pak Kades. Saya nggak nyelonong. Namanya nggak menghormati. Saya nggak menghormati sekali Pak RT Kades. kamu, Ya ampun. Kasun kamu. Aduh. Ya kan? Pak Kades ini. Iya betul. Ayolah. Mbak Sarah. Apalagi? Saya tuh kalau ada Pak Kades, saya sudah pamitan dari tadi. Saya pamit. Mau pamit kemana? Saya punya- pulang. Kalau pamit pulang ya langsung dong pulang. Tadi saya sudah ketemu sama Pak Kades. Kalau misalkan saya tiba-tiba pulang, saya malah yang nggak sopan, Sarah. Nanti aku yang bilangin kalau si pedagang es lilin itu sudah pulang. Sarah, aku nggak jualan es Nanti lilin. berkas-berkas kamu aku yang ngurusin, semuanya aku yang nyelesain. Kalau cuma minta tanda tangan Pak Kades nggak perlu langsung ke rumahnya. Nanti melewati aku enak saja dia mau ini. Gini. Aku punya ide. Apa? Jah itu gak usah suruh pulang. Terus Disuruh di sini aja dulu biar nanti Pak Kades datang terus kita kasih tahu. Ini loh Pak, kan Bapak mau bagi-bagi uang. Ini ada orang yang minta-minta. nah, cocok kan? Mending kita tahan dulu di sini, kita baik-baikin, nanti kita porot lah gitu uangnya. Tapi Pak, bahaya. saya Pak itu Sarul. nggak mau minta Aku kan uang mau ke deketi sini. Pak Kades. Kalau ada orang bicara itu jangan dibiasakan menguping. Setelah menguping ikut campur. Itu namanya nggak boleh. Gak ikut campur, Sarah, tapi ini ketahuan. Aduh, sudah jelas dengar ya Mbak. Kalau Anda tuh malu mungkin dia nggak sekolah, mungkin ya nggak sekolah yang tinggi, jadi nggak tahu tata krama adat istiadatnya gimana, Ya ampun. peradabannya gimana. Itu nggak sopan menguping pembicaraan orang, apalagi ikut campur memotong. Itu nggak sopan. Mantap itu betul. Iya kan, kita Iya, bicara betul. padahal kita sudah bisik-bisik masa dia ini. Aduh, Menguping kan? suka Saya tuh nggak kepo sama saya nggak urusan nguping, orang. cuma suaranya kalian itu kedengeran kalau Ya meskipun kedengaran sebagai orang yang memang kalau memiliki tata krama itu ya harusnya nggak usah ikut campur, dia Bukan ikut campur, tapi yang nggak mendengar. kalian yang kalian omongin itu aduh, Sarah. pusing. Gimana kalau dia diusir saja? Daripada Ya ampun, diusir, Pak Kades itu kok lama ya? lihat coba kamu lihat dari sisi penampilannya kan, sandalannya udah kayak gitu kan, terus celananya kayak gitu, terus bajunya kayak gitu. Nah, Bapak Kepala Desa kan sekarang masih belum menikah. Pasti menggodain ya. Nah, menggodain itu yang pertama, yang kedua, Ingat Pak Kades. dia anak orang saya. apa tadi jualan apa? Jualan es lilin. Orang nggak mampu kan, jadi ya otomatis datang ke sini lah. Lebih baik dia disuruh duduk di bawah dulu. Biar jelas. Mbak, duduk di bawah dulu, Mbak. Biar nanti ada apa, Pak? Pak Kades, biar Pak Kades sudah jelas Kalau nggak sekali. mau pulang, kalau nggak mau Ya pulang, Allah, kalau nggak mau Sarah. duduk di bawah. Kalau mau ya duduk di bawah. Nggak Kamu harus nih, seperti itu, Sarah. Ibu Sarah. Pak Kades. Ibu. Pak. Ya. Silakan. Ibu Camat. Bu, ini Pak, Camat, Bu Camat. Kamu berdiri. Coba kamu duduk di sini. Ya, di sini. Seragam kamu mana? seragam saya ini, Pak. Kan katanya mau ada bagi-bagi uang, jadi saya Kata coba. siapa bagi-bagi uang? Sekarang kan hari Sabtu. Loh, Kemana seragam kamu? bukannya hari Minggu sekarang, Pak? Hari Minggu itu besok. Iya, tak? Sekarang hari Sabtu. Ini, Pak, kalau seragam saya kan di rumah, saya kira hari Minggu, terus Bapak bilang mau ada bagi. Stop. Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini adalah ingin membuat musyawarah desa. Karena ada Ibu Camat. Jarang sekali Ibu Camat itu turun langsung ke desa. Maka dari itu saya panggil kalian secara dadak. Ya. Terus kenapa Ibu Camat langsung mau diusir? Karena dia tetangga saya Pak dulu Pak. Dan Pak. dia pedagang es lilin orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Pak, dari penampilannya ini mencurigakan, Pak. Apanya yang mencurigakan? Baru Ya. saja saya sudah berkeliling desa, berkeliling kampung dengan Ibu Camat. Semua ramah kok terhadap Ibu Camat. Masa masyarakat warganya semua ramah dengan Ibu Camat? Kalian berdua sebagai perangkat desa saya, kalian sendiri yang buat onar terhadap Ibu Camat. ya mungkin karena saya nggak pakai seragam, Pak Kades gitu. Tapi Bu, mas saya harus dari seragam Bu. Ini kan sebagai perangkat desa dan sebagai warga desa dan sebagai pekerja desa, pegawai desa, kalian kan juga harus tahu terhadap Ibu Camat yang baru. Kalian mau dimutasi ataupun kalian mau diberhentikan atau kalian mau dipecat dari perangkat desa, itu terserah Bu Camat, bukan terserah saya. Saya itu merekomendasikan kalian dari desa itu ke kecamatan. Nah, kalau terhadap kalian perlakuannya terhadap Bu Camat seperti ini,
Jangan salah, nanti SK kalian bisa diambil sama Ibu Camat. Karena apa? Attitude kalian tidak ada, akhlak kalian tidak ada. Masa kalian perangkat desa menciptakan hal contoh yang buruk, memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat desanya? Udah, mulai sekarang sekretaris desa saya akan ganti, dan juga mulai Bapak Kasun selaku Bapak Kampung di sini saya juga akan ganti. Masa keamanan berperilaku seperti ini? Masa juga sekretaris saya juga berperilaku tidak baik? Pak, nggak ada Untung ada Ibu kesempatan Camat itu, di sini. Pak. Masa langsung main pecat saja? Iya Pak, kan Iya, ini Pak kita- di rumah belum. Sudah lama kok Pak, ya kita pejabat sudah lama. Iya, sudah. Lantas Ibu Camat, kenapa kalian tidak kasih kesempatan satu kali lagi? Kenapa kalian main gatang gotong geteng gatang seenak kalian? Ini kan rumah saya. Mungkin mereka nggak tahu kalau saya itu camat yang baru, Pak Fajar. Ya harusnya Bu, ketika ada info-info atau ada kabar terbaru pemindahan atau sertijab serah terima jabatan Ibu Camat yang lama dan yang baru, harusnya kan selaku perangkat desa kan juga harus tahu begitu Bu. Masa saya harus memberikan laporan detail sih terhadap kalian? Harus memberikan laporan bahwa saya akan kedatangan ini. Kan selaku kalian perangkat desa, selaku kalian adalah pemimpin desa juga, kalian tuh harusnya memberi contoh, jangan cuma memandang orang dari jabatan. Iya Pak. Iya, Pak. Nah sih Bu, jangan-jangan orang-orang biasa, Iya. orang-orang pelosok semuanya diperlakukan seperti ini ya? Oh, Enggak, udah Pak, Pak, udah enggak, Pak. Pak. Ini soalnya orang. Banyak laporan terhadap saya, Raskin, BLT tidak masuk. Oh ini, itu kan tugasnya sekretaris Pak. Dan saya belum. Cuman kamu yang membagikan. Iya sih Pak. Ini. Monggo Ibu potong-potong. Camat, silahkan terserah Ibu Camat mau apakan perangkat desa saya, karena memang ini sudah kesalahan dari saya. Ibu Camat berhak memutasi mereka atau memberhentikan mereka. Sudah nggak usah Pak Fajar. Ini memang kesalahan saya juga karena kan hari Sabtu harusnya sudah pulang dan ternyata masih harus kesini karena saya. Dan saya juga nggak pakai seragam Pak Fajar. Jadi mungkin mereka nggak tahu kalau saya tuh camat yang baru. Nggak apa-apa Bu, ini bukan salah Ibu Camat. Ini di mana-mana harusnya kan ketika memang bertemu mau pakai atau tidak pakai seragam kan harusnya ya Ibu Camat masih Sudah nggak apa-apa Pak Fajar. Sebenarnya saya tuh suka sama Pak Kades di sini, bukan suka dalam artian bukan suka karena saya suka cinta, bukan. Dari cara kerjanya Pak Kades ini bagus. Saya kira tadi kita sudah keliling-keliling, saya kira bagus semua gitu. Ternyata kalian memperlakukan saya seperti itu. Apa benar hanya saya yang diperlakukan seperti itu? Gimana dengan rakyat yang lain? Saya yang berpakaian seperti ini aja kalian perlakukan seperti itu, apalagi yang lain, apalagi masyarakat yang jauh di bawah kita gitu. Ini gimana Pak Fajar enaknya? kamu berhenti dari desa saya. Nah, pergi. Kok Pergi. diusir Pak? Itu motor untuk desa ya. Motor desa ini, bukan motor Sarah. Ini Loh, karena ini- sekretaris saya kasih Betul itu fasilitas. Sarah? Udah pergi. Pak Fajar Terus sudah nggak kita apa-apa. mau nggak pakai apa-apa, apa, Pak Sarah? Fajar. Kita Pergi. Loh Sarah? Pergi. Pak Fajar. Oh, ini- Sudah. Aku Sudah pergi. Sudah Pak Fajar, jangan pecat mereka. Kita perbaiki gimana mereka biar lebih baik lagi ke masyarakat. Benar Pak Bu, Fajar. cuman untuk memperbaiki mereka berdua, saya baru sekarang melihat mereka secara langsung terhadap Ibu Camat lagi. Kalau kemarin-kemarin ini banyak laporan dari tentang mengenai masyarakat kecil bahwa ada perangkat desa saya yang memang berperilaku tidak baik. Ya, saya juga tidak punya bukti dan warga-warga yang melaporkan terhadap saya juga tidak ada bukti ya. Ya, Dari sudah. sekarang lah saya melihat secara langsung bahwa ya perangkat desa saya memang seperti ini. Ya sudah, itu berarti itu tanggung jawab kita bersama Pak Fajar untuk merubah mereka jadi lebih baik lagi. Silahkan duduk kembali Bu. Iya Pak Fajar. Saya mohon maaf Pak Fajar malah ribut di rumahnya Pak Fajar. Saya juga minta maaf sama Ibu. Nggak apa-apa. Ini malah perangkat desa saya membuat onar terhadap Ibu. Padahal Ibu Camat sudah meluangkan banyak waktu untuk datang ke sini, untuk bertemu dengan saya, untuk bersilaturahmi dengan perangkat desa saya. Malah Nggak apa-apa, Pak Fajar. Ini juga saya cari kopi, semuanya pada tutup Bu. Sudah nggak apa-apa Pak Fajar. Ini sudah siang, sudah Ya. hampir sore. Saya pamit pulang aja ya Oh. Pak Fajar. Saya mohon maaf kalau barusan saya rame-rame di sini duduk di sini. Supir Ibu masih belum datang. Akan Nggak. lebih baik kalau semisal saya antar Ibu Camat ya. Nggak usah Pak Fajar, saya jalan aja. Jangan. Kantornya deket kan? Ya sudah.
Saya antar jalan kaki ya. Iya, Ya, nggak apa-apa. monggo. Iya, mari Pak Fajar. Pak Fajar maaf ya, saya ribut-ribut di rumahnya Pak Fajar. Saya justru yang minta maaf, tidak enak sama Ibu Camat. Nggak apa-apa Pak Fajar. Terima kasih ya Pak Fajar.